Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore pada mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing ketika melihat ataupun menyimak materi yang Bapak sampaikan ini menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Jadi pada kesempatan hari ini, insya Allah akan kita coba lanjutkan perkuliahan seperti biasanya, dan pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan materi yang pertama. Salawat dan taslim semoga Allah limpah curahkan kepada Nabiullah kekasih Allah, khatamun nabiyyin, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan umat beliau yang istiqomah dalam kebaikan dan istiqomah dalam amal soleh sampai kita wafat dan kembali kepada Allah dalam kondisi dengan sebaik-baiknya amal. Alhamdulillah pada hari ini Allah izinkan masih bertemu kepada mahasiswa sekalian yang alhamdulillah ini mahasiswa yang sangat luar biasa. Jadi di semester ini bertemu mahasiswa semester 4 yang masih kondisinya energik, masih kondisinya dalam kondisi prima untuk belajar belum terbebani dengan beberapa hal, belum terbebani dengan tugas skripsi dan sebagainya. Jadi mereka masih lebih fokus dan dimaksimalkan lagi untuk semester ini Kita coba maksimalkan. Kita akan membahas berkaitan dengan sinyal pembawa informasi di dalam konsep komunikasi data. Karena di dalam mata kuliah ini pertemuan 1, 2, 3 itu kita akan membahas terkait dengan komunikasi data itu sendiri. Komunikasi data berarti terjadi komunikasi antara dua buah perangkat yang nantinya membawa informasi. Informasi ini kumpulan dari banyaknya data. Yang membawa bisa menggunakan perantara, salah satunya dengan sinyal ataupun dengan media nirkabel ataupun media yang lain yang nantinya disesuaikan dengan kondisi kebutuhan. Di awal mata kuliah, Bapak sampaikan bahwasanya ada sedikit quotes ataupun kalimat untuk penyemangat mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Disampaikan bahwasanya jika kita tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi saat ini masih semester 4. Mumpung masih semester 4, masih belum memiliki banyak kesibukan yang sangat sibuk. Karena kalau sudah semester 5, 6, 7, ini sudah mendekati semester akhir dan banyak sekali targetan-targetan yang dikejar berkaitan dengan tugas dan sebagainya. Jadi semester 4 inilah bisa dimaksimalkan lagi. Belajarlah kiranya yang nantinya yang butuh kita kembangkan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Agar nantinya walaupun kita lelah dalam belajar, tapi ini menjadi poin utama untuk kita ke depannya agar di masa yang akan datang kita dapat memaksimalkan seluruh pengetahuan yang kita miliki untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di awal perkuliahan, karena ini masih pertemuan pertama, Bapak juga ingin sampaikan bahwasanya ini ilustrasi Ada 2 gambar yang Bapak sampaikan di dalam pertemuan ini. 2 gambar ini adalah orang yang sangat berjasa bagi kita semuanya. Mereka yang selalu senantiasa mendoakan kebaikan bagi kita semuanya. Mereka yang selalu mengorbankan, memberikan yang terbaik untuk kita. Maka kita saat ini yang selaku menjadi mahasiswa, saat ini yang sedang belajar, maka maksimalkanlah proses pembelajaran ini dengan sebaik mungkin. Lihatlah kepada mereka, jikalau kita saat ini belum bisa memberikan yang terbaik buat mereka, minimal kita jangan menjadi beban yang terlalu memberatkan beban pikiran mereka. Mereka taunya kita kuliah, mereka taunya kita senantiasa ke kampus untuk belajar. Maka kondisi kita saat ini tinggal bagaimana kita belajar dengan semaksimal mungkin yang nantinya kita dapat menyelesaikan studi ini dengan sebaik mungkin. Ketika mereka melihat kita lulus ataupun selesai dalam kuliah,
mereka bisa tersenyum lebar karena mereka bangga dengan mahasiswa dan mahasiswi sekalian ketika kalian melaksanakan perkuliahan. Jadi ini menjadi semangat buat teman-teman sekalian ya, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, agar senantiasa memaksimalkan segala waktunya untuk belajar dengan baik ya. Karena kondisinya salah satu birrul walidain ya, berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita belajar dengan semaksimal mungkin untuk menghasilkan prestasi-prestasi ataupun nantinya menghasilkan kebermanfaatan bagi sekitar kita nantinya. Ada lagi sedikit quotes ya, karena ini masih pertemuan awal, ada istilahnya adab sebelum ilmu sebenarnya ya, ataupun kita harus senantiasa beradab kepada siapapun, terutama guru yang pernah mengajarkan kita. Dari kita TK misalkan sampai ke dengan kita saat ini semester 4, tentunya ada banyak orang yang berperan dalam tumbuh kembang kita saat ini. Mereka yang senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita agar kita menjadi orang yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga nantinya diharapkan tetap ya, siapapun itu tetap kita usahakan beradab ataupun berakhlak baik kepada mereka. Yang nantinya kalau misalkan mereka sudah ridho dengan kita sebagai muridnya, maka kita menjadi keberkahan ilmu itu sudah kita dapatkan dalam aktivitas insya Allah. Tujuan pertemuan dalam mata kuliah ini di pertemuan pertama yang akan kita bahas berkaitan dengan memahami konsep informasi. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan informasi dari receiver dari sender, dari message ya, sender ke receiver, maka ada perantara di tengahnya, ada transmission system. Ini bisa dianalogikan dengan sinyal ataupun dengan transmitter yang lain nantinya. Kemudian kalian memahami ya, karena ini berkaitan dengan konsep data ataupun yang berkaitan dengan komunikasi, tentunya terjadi antara dua belah pihak ya, yang terjadi pertukaran informasi di sana. Jadi memahami sedikit unit dari sinyal elektrikal yang membawa informasi tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana memahami nantinya ya, perbedaan mendasar antara analog dan digital transmission. Karena di dalam komunikasi data, poinnya menjadi dua. Apakah itu datanya berupa data analog atau datanya berupa data digital. Dan kemudian Bapak juga sampaikan dalam pertemuan ini, luruskan niat, belajar itu karena Tuhan yang Maha Esa ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan agar senantiasa Allah berikan keberkahan di dalamnya. Kita belajar thalabul ilmi, menuntut ilmu, ini salah satu anjuran ya. Salah satu, walaupun firman yang pertama adalah iqra ya, bacalah. Ini anjuran untuk kita senantiasa terus belajar. Kita masuk ke awal mula telekomunikasi. Di dalam awal mula telekomunikasi, dulunya salah satu ada bel ya. Bel ini digunakan di gereja saat itu. Bel ini digunakan untuk apa? Undangan untuk datang ke gereja, ada pengumuman, ada kematian misalkan ya, berkaitan dengan informasi, maka diumumkan di sana. Dan ini sedikit awal mula terjadinya komunikasi tersebut. Ataupun yang kedua, awal mula telekomunikasi adalah dengan alat kentongan ya. Kalau istilahnya itu di daerah ada bambu, biasanya yang ditaruh di tempat petugas malam ataupun pos kamling, biasanya kentungan ataupun pentungan yang ini digunakan untuk pertanda ya. Misalkan ada informasi ataupun berkaitan dengan ada bahaya dan tanda-tanda yang lain. Kemudian salah satu tanda juga ya berkaitan dengan komunikasi. Ini ada namanya sinyal api ataupun glory ya. Kita bisa lihat kalau misalkan ada euforia, persembahan kalau kemenangan, ada namanya kayak percon ya, dihadapkan ke langit ya, kemudian ada sedikit tanda, oh ternyata ada sedikit kemenangan, walaupun kondisinya ini berkaitan dengan sinyal dari beberapa referensi yang ada. Selanjutnya ada berkaitan dengan pembicaraan manusia, walaupun berkaitan dengan ini karena manusia ini lebih ke komunikasinya saja kita ambil,
ada dua belah pihak yang terjadi komunikasi di antara duanya dan mereka saling terhubung. Terjadilah pertukaran informasi di sana. Kemudian selanjutnya ada namanya semafor. Bagi anak-anak pramuka, tentunya mereka familiar dengan semafor ini ya, yang biasanya dengan simbol-simbol yang menyesuaikan dengan kondisi. Ini awal mula telekomunikasi juga. Ini semafor tadi ya, ada contoh rambu-rambu berkaitan ready seperti apa, erase seperti apa, A1, 2 dan sebagainya. Ini merupakan bagian-bagian yang nantinya bisa disesuaikan untuk media komunikasi. Walaupun yang paham dengan kondisi ini, mereka yang mempelajari tentang semafor itu sendiri. Kemudian alat komunikasi yang kedua adalah digunakan namanya kode Morse. Jadi kalau dulu itu mungkin karena belum memahami secara teknis ya. Kalau nantinya di dalam media komputer itu ada namanya bilangan digital ya, ataupun di dalam teknik mesin itu hanya mengenal dua simbol ya, 0 dan 1. Angkanya 0 dan 1 berkaitan dengan sandi-sandian. Kemudian telekomunikasi dan elektronika selalu berjalan beriringan. Ini tahun 1943 Samuel Morse ini menciptakan komunikasi elektrikal pertama. Ini disebut dengan telegraf, walaupun secara sirkuit ya, ataupun gambaran topologinya seperti ini, ada key, ada buzzer, kemudian ada jalur ya, line yang digunakan. Di dalam telegraf ini ada yang disebut dengan alat ya, walaupun kondisi alatnya ini kalau zaman dulu itu besar-besar semuanya, PC pun kondisinya hampir satu ruangan ya. Kemudian di dalam telegraf ini juga terdapat rangkaian-rangkaian elektrik yang digunakan sebagai media agar nantinya media ini bisa terhubung. Ini contoh telegraf misalkan yang digunakan untuk menghubungkan antar misalkan dua buah daerah, Jawa dan Sumatera misalkan ya. Ada antara dua buah pulau. Jadi ada sangat besar alat yang digunakan, walaupun untuk saat ini alatnya lebih kecil ya, karena sudah menggunakan fiber optik dan media yang lain ataupun satelit misalkan. Kemudian ini awal mula telekomunikasi, telegraf dengan satu kabel transmisi, ada line wire ya, jalur kabel, ada west dan east station sebagai salah satu topologinya yang digunakan. Kemudian ada relay, ada kunci yang digunakan untuk proses dalam sirkuit yang digunakan. Secara konsep itu terkait dengan sejarah, kemudian kita masuk ke dalam konsep media transmisi dalam komunikasi data. Ada wire ya, ada koaksial kabel, ada fiber optic cable, ada radio yang nantinya ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Ada satu lagi media transmisi bisa juga menggunakan satelit untuk saat ini ya, bisa disesuaikan, walau umumnya hanya sebatas 4 poin ini yang sering kita gunakan atau temui di lapangan. Ada wire, ini secara perhitungan matematikanya yang digunakan untuk berbanding ya, lurus secara L, dB, dan 10 log dan sebagainya. Ini digunakan untuk perhitungan ini ketika menggunakan kabel ya. Kabel ini ternyata sebenarnya lumayan sensitif terhadap noise ya. Karena kalau misalkan sudah lebih dari 50 meter, biasanya ada banyak sekali ya noise ataupun hambatan-hambatan yang terjadi. Ini salah satu contoh dari kabel itu sendiri, ada STP ya, twist kabel. Ada STP, ada OTP, bahkan di dalam OTP itu ada beberapa jenis kabel lagi, ada Cat 1 sampai dengan Cat 9 misalkan. Ada selanjutnya coaxial cable. Ini yang umum biasanya sering kita temuin di rumah-rumah ya, ataupun yang biasanya kita gunakan untuk kabel komunikasi data ketika TV yang ada di rumah dengan parabola. Jadi ya, dengan coaxial kabel ini bisa juga digunakan sebagai media untuk kabel CCTV ataupun dengan perantara yang lain. Kalau CCTV ada satu lagi ya terkait dengan kebutuhan untuk kabel power ataupun transmitter datanya lagi. Ini sedikit gambarannya terkait dengan coaxial kabel itu sendiri. Coaxial kabel ini berbanding dengan frekuensi 100 kHz sampai dengan 1 dB, sampai dengan kemudian frekuensi 1 MHz sampai dengan 12 dB ya. Sedikit berbeda dengan fiber optic cable. Kalau fiber optic cable ini
dia kondisinya lebih kecil dibandingkan dengan coaxial cable tadi ya. Kapasitasnya lebih besar dalam penyimpanan ataupun pengiriman data, kemudian bandwidth dalam pengiriman bisa sampai ke terahertz ya. Kemudian ukurannya ini selembar rambut ya, kecil sekali. Jadi harus ada alat khusus yang digunakan dalam proses istilahnya itu clamping kabel dan beberapa hal berkaitan dengan fiber optik itu nantinya. Secara default mencapai 10 GHz ya. Metode multiplex ada WDM mencapai 100 GHz. Kemudian kalau misalkan nantinya kayak misalkan jarak yang sangat jauh, ini lebih disarankan ya untuk digunakan. Mungkin demikian untuk pertemuan 1 pada mata kuliah hari ini. Semoga nantinya bisa dapat dipahami kepada mahasiswa dan mahasiswi sekalian, karena pertemuan 1 sampai dengan 3, kemudian keempat adalah kuis ya. Maka masih dengan konsep kita memahami sedikit proses pembelajaran yang ada. Jadi nantinya tetap kita coba sesuaikan dengan perkembangan teori-teori terdahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, nanti Bapak buat forum diskusi. Kalau ingin ditanyakan, nanti silakan sampaikan di e-learning ya. Jadi kita buka diskusi di sana. Mungkin demikian. Terus semangat dalam proses pembelajaran, walaupun kita belum bisa ketemu secara tatap muka dalam proses pembelajaran kali ini. Semoga dapat dimaksimalkan dengan kondisi kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.